Kalau memang tidak punya apa-apa, jangan bawa sampah itu ke rumahku. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku sambil melempar sebuah kotak kayu tua ke halaman rumah. Kotak itu terbanting ke tanah. Aku langsung berlari memeluknya. Bukan karena kotak itu mahal. Bukan karena terlihat indah. Melainkan karena itu adalah satu-satunya peninggalan terakhir dari ayahku yang telah meninggal dunia. Suamiku hanya berdiri diam. Tidak ada yang menghentikan ibunya. Tidak ada yang membelaku. Hari itu aku diusir dari rumah hanya dengan membawa sebuah koper kecil dan kotak tua yang terus mereka hina sebagai barang rongsokan. Aku menangis sambil berjalan tanpa tujuan. Sampai akhirnya seorang kolektor barang antik menghampiriku. Ia meminta izin melihat isi kotak itu. Saat tutup kotak dibuka, wajah pria itu langsung pucat. Tangannya gemetar. Air matanya menetes. Bahkan, ia tiba-tiba berlutut di hadapanku. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam. Mereka baru sadar bahwa kotak yang selama ini mereka hina ternyata menyimpan rahasia besar tentang identitas ayahku dan warisan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian masih mau memaafkan keluarga yang telah mengusir dan menghina peninggalan terakhir orang tua kalian? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kotak tua itu satu-satunya warisan ayahku. Namaku Wulan. Usiaku 37 tahun. Kalau orang melihatku dari luar, mungkin mereka mengira hidupku baik-baik saja. Aku tinggal di rumah yang cukup besar bersama suamiku, Arga, ibu mertuaku Bu Rahayu, dan adik iparku, Doni. Namun tidak ada seorang pun yang tahu. Di balik senyum yang selalu kupaksakan setiap hari, ada luka yang terus bertambah. Sejak menikah 5 tahun lalu, aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Apapun yang kulakukan selalu salah. Masakanku terlalu asin. Cara membersihkan rumah dianggap asal-asalan. Bahkan pakaian yang kupakai sering dijadikan bahan ejekan. Yang paling menyakitkan, semua penghinaan itu hampir selalu dilakukan di depan Arga. Dan suamiku hanya diam. Pagi itu aku sudah berada di dapur sejak pukul 4. Aku memasak sayur bening, tempe goreng, sambal, dan ikan pindang kesukaan Bu Rahayu. Tanganku bergerak cepat. Aku ingin semuanya selesai sebelum mereka bangun. Entah kenapa, aku selalu berharap. Mungkin hari ini Bu Rahayu akan tersenyum kepadaku. Mungkin hari ini beliau akan berkata, "Terima kasih, Wulan." Harapan itu ternyata kembali pupus. Begitu Bu Rahayu duduk di meja makan, beliau langsung mengambil sendok dan mencicipi sayur buatanku. Beliau mengernyit. "Wulan." "Iya, Bu. Kamu masak begini terus?" Aku menunduk. "Memangnya kenapa, Bu?" "Kurang gurih." Beliau mendorong mangkuk sayur itu ke tengah meja. "Belajar lagi?" Doni langsung tertawa kecil. "Ibu benar. Mbak Wulan masaknya memang gak pernah berubah." Aku hanya tersenyum tipis. Padahal, resep itu sama persis dengan yang selalu kumasak selama bertahun-tahun. Dan setiap kali ada tamu datang, mereka selalu memuji masakanku. Namun di rumah ini, tak pernah ada yang cukup baik. Arga turun dari kamar sambil merapikan rambutnya. Aku segera mengambilkan nasi. "Mas." "Iya." "Silakan makan." Arga mengangguk tanpa menatapku. Ia duduk lalu mulai makan. Aku menunggu. Barangkali kali ini ia akan berkata sesuatu saat ibunya kembali menghinaku. Namun seperti biasanya, ia memilih diam. Keheningan Arga jauh lebih menyakitkan daripada bentakan Bu Rahayu. Karena diamnya seolah membenarkan semua tuduhan itu. Setelah sarapan selesai, aku mulai membereskan meja. Di sudut ruang tamu terdapat sebuah kotak kayu tua berukuran sedang. Warnanya sudah mulai kusam. Sudut-sudutnya dipenuhi goresan. Namun kotak itu selalu kubersihkan setiap hari. Aku mengusap permukaannya perlahan. Senyum kecil muncul di wajahku. Kotak itu adalah peninggalan terakhir ayahku. Sebelum meninggal karena sakit, beliau memanggilku ke kamar. "Wulan." "Iya, yah." "Nanti setelah ayah nggak ada, jaga kota ini."
Aku menggenggam tangan beliau. Isinya apa? Yah? Ayah hanya tersenyum. Suatu hari nanti, kamu akan tahu sendiri. Tak lama setelah itu, ayah mengembuskan napas terakhirnya. Sejak hari itu, kotak kayu tersebut menjadi benda paling berharga dalam hidupku. Bukan karena aku tahu isinya, melainkan karena di sanalah kenangan terakhir bersama ayah tersimpan. Saat aku sedang membersihkan debu di atas kotak itu, Bu Rahayu datang dari belakang. Beliau memandang kotak tersebut dengan wajah tidak suka. Wulan. Iya, Bu. Kapan kamu buang barang jelek itu? Aku memeluk kotak tersebut secara refleks. Maaf, Bu. Saya nggak bisa. Beliau mendengus. Kenapa? Itu peninggalan ayah saya. Bu Rahayu justru tertawa sinis. Peninggalan kok begini? Orang tuamu memang nggak punya apa-apa ya? Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Bu, tolong jangan bicara begitu tentang almarhum ayah saya. Beliau semakin kesal. Memangnya salah? Kalau ayahmu kaya? Masa warisannya cuma kotak kayu tua? Doni yang mendengar percakapan itu ikut tertawa. Iya, Bu. Itu MAH lebih cocok buat kayu bakar. Mereka tertawa bersama. Sementara aku hanya mampu memeluk kotak itu semakin erat. Dadaku terasa sesak. Bukan karena kotak itu dihina, melainkan karena orang yang paling berjasa dalam hidupku kembali direndahkan. Siang harinya aku masuk ke kamar. Aku membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar surat tua yang belum pernah kubaca karena terikat kain, sebuah kain batik usang, sebuah jam saku tua yang sudah tidak berdetak, dan sebuah amplop yang masih tersegel. Aku pernah ingin membukanya berkali-kali, namun selalu teringat pesan ayah. Suatu hari nanti, kamu akan tahu sendiri. Karena itulah aku memilih menunggu. Entah sampai kapan. Aku tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, kotak tua yang dianggap rongsokan oleh keluarga suamiku itu akan mengubah seluruh hidupku. Dan membuat orang-orang yang selama ini menghina ayahku, hanya mampu menangis penuh penyesalan. Buang saja, itu cuma sampah dari keluargamu. Pagi berikutnya aku terbangun dengan perasaan yang tidak enak. Entah kenapa, sejak Bu Rahayu kembali menghina ayahku kemarin, dadaku terasa sesak. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Kalau ayahmu kaya, masa warisannya cuma kotak kayu tua? Aku memejamkan mata beberapa saat. Kalimat itu bukan hanya menghina ayahku, tetapi juga seluruh kenangan yang masih kusimpan tentang beliau. Aku mengusap air mata yang sempat mengalir di pipiku. Ayah, Wulan masih menjaga kotak itu. Ayah tenang saja. Apapun yang terjadi, Wulan tidak akan membuangnya. Seperti biasa, aku kembali memulai hari dengan memasak untuk seluruh penghuni rumah. Ketika sedang mengiris bawang, ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku tersenyum. Bu Siti. Beliau adalah tetangga lama almarhum ayahku. Halo, Bu. Wulan. Iya. Kamu sehat? Alhamdulillah. Ibu cuma mau mengingatkan. Mengingatkan apa, Bu? Tanggal minggu depan itu hari ulang tahun almarhum ayahmu. Dadaku langsung terasa hangat. Iya, Bu. Ibu masih ingat. Kalau sempat, datanglah ke makam. Ibu yakin ayahmu pasti senang. Air mataku kembali menetes. Insya Allah saya datang. Telepon ditutup. Aku memandangi langit dari balik jendela dapur. Sudah hampir 10 tahun ayah meninggalkanku. Namun sampai hari ini, aku masih merindukan sosok yang selalu melindungiku. Ketika sarapan dimulai, Bu Rahayu kembali membuka pembicaraan yang membuatku tidak nyaman. Wulan. Iya, Bu. Kemarin ibu lihat gudang penuh. Aku mengangguk. Iya. Besok kita bersihkan. Baik, Bu. Semua barang yang gak berguna dibuang. Aku mulai merasa gelisah. Barang yang mana, Bu? Beliau melirik ke arah ruang tamu. Termasuk kotak kayu jelek itu. Tanganku langsung berhenti menyendok nasi. Bu, itu nggak boleh dibuang. Bu Rahayu meletakkan sendoknya. Kenapa? Itu cuma makan tempat. Aku berusaha menjelaskan dengan tenang. Itu peninggalan ayah saya. Beliau menggeleng pelan. Orang mati nggak perlu ninggalin barang rongsokan. Kalimat itu membuat dadaku kembali terasa sesak. Aku menoleh kepada Arga. Mas. Iya?
Tolong bilang ke ibu. Itu satu-satunya kenangan dari ayah. Arga terlihat ragu. Ia menatap ibunya, lalu menatapku. Akhirnya ia berkata pelan, Bu. Iya? Kalau memang Wulan sayang sama kotaknya, biarkan saja. Aku sedikit lega. Namun Bu Rahayu langsung memotong. Kamu diam saja. Sejak kapan rumah ini penuh barang bekas? Arga kembali menundukkan kepala. Tak ada lagi kata-kata yang keluar darinya. Aku kembali sendirian. Siang harinya aku sedang membersihkan kamar ketika mendengar suara Doni di ruang tamu. Bu. Iya? Kotaknya berat juga. Aku langsung berlari keluar. Kulihat Doni sedang mengangkat kotak kayu peninggalan ayahku. Mas Doni? Apa? Tolong taruh lagi. Doni justru tertawa. Takut kenapa? Itu barang ayah saya. Makanya, biar aku buang. Aku langsung memegang sisi kotak itu. Tolong jangan. Doni menariknya lebih kuat. Wulan. Barang beginian bikin rumah kelihatan kumuh. Air mataku mulai menggenang. Mas. Saya mohon. Itu satu-satunya peninggalan ayah. Keributan itu membuat Bu Rahayu keluar dari kamar. Ada apa? Doni menjawab santai. Mbak Wulan marah gara-gara kotak tua. Bu Rahayu mendekat. Lalu memukul pelan permukaan kotak itu dengan telapak tangannya. Isinya paling cuma kayu lapuk. Aku menggeleng. Saya nggak tahu isinya. Loh? Nggak tahu? Iya. Lalu ngapain dipertahankan? Aku menarik napas panjang. Karena ini amanah ayah. Beliau tertawa sinis. Amanah? Jangan-jangan isinya utang. Doni kembali tertawa keras. Bahkan beberapa tetangga yang sedang lewat mulai melirik ke arah rumah kami. Aku merasa sangat malu. Aku memeluk kotak itu erat. Untuk pertama kalinya, aku menangis di depan mereka. Bu, saya nggak pernah meminta apa-apa dari keluarga ini. Saya cuma ingin satu. Apa? Biarkan saya menyimpan kotak ini. Bu Rahayu memandangku tanpa rasa iba. Lihat ya, Wulan. Selama kamu tinggal di rumah ini, semua barang harus mengikuti aturan ibu. Aku menatap beliau dengan mata yang basah. Kalau begitu, izinkan saya menyimpannya di kamar. Beliau tidak menjawab, hanya mendengus lalu pergi. Namun tatapan tajam yang beliau berikan membuat hatiku semakin gelisah. Aku merasa, beliau belum benar-benar menyerah. Beliau pasti akan mencari cara agar kotak peninggalan ayahku itu hilang dari rumah ini. Dan firasat burukku ternyata benar. Karena keesokan harinya, saat aku pulang dari membeli kebutuhan dapur, kotak itu sudah tidak lagi berada di tempatnya. Kotak peninggalan ayahku hilang, dan hatiku ikut hancur. Sejak pagi perasaanku benar-benar tidak tenang. Tatapan Bu Rahayu kemarin terus terbayang di pikiranku. Aku mengenal ibu mertuaku dengan baik. Kalau beliau sudah menginginkan sesuatu, beliau tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Karena itu sebelum pergi ke pasar, aku sempat masuk ke kamar. Aku memeriksa kembali kotak kayu peninggalan ayahku. Masih ada di sudut lemari. Aku mengusap permukaannya perlahan. Ayah, Wulan cuma tinggal sebentar. Nanti kita ketemu lagi. Aku tersenyum kecil, lalu mengunci pintu kamar sebelum berangkat. Hampir 2 jam aku berada di pasar. Aku membeli beras, minyak goreng, sayuran, dan beberapa kebutuhan dapur lainnya. Meski tubuhku lelah membawa belanjaan, hatiku sedikit lega. Aku berpikir, mungkin setelah ini suasana rumah akan kembali tenang. Namun ternyata, begitu membuka pintu rumah, firasat buruk itu langsung menjadi kenyataan. Aku berlari menuju kamar. Lemari masih tertutup. Pintu kamar juga tidak rusak. Tetapi, sudut tempat kotak kayu itu kusimpan kini kosong. Aku membeku. Belanjaan di tanganku jatuh berserakan ke lantai. Napas mulai memburu. Ya Allah! Kotaknya hilang. Aku membuka seluruh isi lemari. Baju-bajuku berantakan. Tasku bongkar. Laci mejaku buka satu persatu. Tidak ada. Aku melihat ke bawah tempat tidur. Di balik gorden. Di atas lemari. Tetap tidak ada. Tanganku mulai gemetar. Air mata perlahan mengalir. Tidak. Tidak mungkin. Aku segera keluar kamar. Bu. Bu Rahayu sedang menonton televisi. Beliau menoleh dengan santai. Ada apa teriak-teriak? Aku berusaha menahan tangis. Bu,
Kotak ayah saya? Mana? Beliau mengangkat bahu. Memangnya ibu tahu? Aku menoleh ke arah Doni yang sedang bermain ponsel. Mas Doni? Kamu lihat kotak saya? Doni bahkan tidak mengangkat kepalanya. Enggak. Aku mulai panik. Itu hilang. Doni hanya menjawab singkat. Ya cari. Aku menoleh kepada Arga yang baru pulang kerja. Mas? Iya? Kotaknya hilang. Arga tampak bingung. Kotak apa? Kotak peninggalan ayah. Oh. Mungkin kamu salah taruh. Air mataku semakin deras. Enggak mungkin. Aku simpan di lemari. Aku ingat. Arga menghela napas. Ya nanti dicari. Kalimat itu kembali menusuk hatiku. Baginya, kehilangan peninggalan terakhir ayahku seolah sama sekali tidak penting. Aku kembali mencari ke seluruh rumah. Gudang, dapur, ruang tamu, teras belakang. Bahkan tempat sampah besar di belakang rumah ikut kubongkar. Tanganku mulai kotor oleh sisa-sisa sampah. Namun aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Aku harus menemukan kotak itu. Saat sedang membongkar tempat sampah, tetangga sebelah melihatku. Wulan? Iya, Bu. Kamu ngapain? Aku mencoba tersenyum. Cari barang. Tetapi suaraku langsung pecah. Air mata kembali mengalir. Tetangga itu menghampiri. Apa yang hilang? Kotak peninggalan ayah. Beliau ikut membantu mencari. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada. Sore harinya aku kembali masuk rumah. Tubuhku lemas. Mataku sembab. Bu Rahayu masih duduk santai di sofa. Beliau bahkan sedang menikmati teh hangat. Aku berdiri di hadapan beliau. Bu. Iya? Kalau ibu tahu, tolong kembalikan. Beliau menatapku beberapa detik. Lalu berkata dengan nada datar. Kalau memang hilang, berarti memang sudah waktunya dibuang. Dadaku terasa sesak. Bu, itu bukan barang biasa. Itu peninggalan ayah. Beliau tersenyum tipis. Orang mati nggak butuh kotak. Kalimat itu membuat air mataku kembali jatuh. Aku menoleh kepada Arga. Mas. Iya? Tolong bantu aku. Arga terlihat serba salah. Aku capek pulang kerja. Besok saja kita cari. Aku benar-benar tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Aku hanya menatap wajah suamiku. Sekali lagi, ia memilih kenyamanannya sendiri daripada perasaanku. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Tanganku menggenggam foto kecil ayah. Aku menangis tanpa suara. Maafkan Wulan, yah. Wulan gagal menjaga amanah ayah. Tangisku semakin pecah. Aku merasa telah mengkhianati pesan terakhir orang yang paling kusayangi. Namun, di balik pintu kamar, tanpa sepengetahuanku, Doni sedang berbisik kepada Bu Rahayu. Bu. Iya? Kotaknya sudah saya taruh di gudang belakang. Bu Rahayu tersenyum puas. Bagus. Besok pagi, kita buang sekalian ke tempat barang bekas. Aku sama sekali belum tahu bahwa kotak peninggalan ayahku ternyata belum benar-benar hilang. Tetapi keesokan paginya, aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kotak itu dilempar seperti barang rongsokan. Dan sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di depan mataku, kotak peninggalan ayahku dilempar seperti sampah. Malam itu aku hampir tidak tidur. Mataku sembab karena terus menangis. Foto kecil ayah masih kugenggam erat di dada. Aku terus mengingat pesan terakhir beliau. Wulan, jaga kotak itu. Kalimat sederhana itu kini berubah menjadi beban yang begitu besar. Aku merasa telah gagal menjaga amanah terakhir ayah. Entah mengapa, hatiku terus mengatakan bahwa kotak itu belum benar-benar hilang. Masih ada di sekitar rumah ini. Aku hanya belum menemukannya. Pukul 5 pagi aku sudah bangun. Biasanya aku langsung menuju dapur. Namun hari itu aku justru menuju gudang belakang. Aku membuka pintunya perlahan. Ruangan itu gelap dan dipenuhi barang-barang lama. Aku mulai mencari ke setiap sudut. Kotak kardus, lemari rusak, kursi patah, karung-karung kosong. Semuanya kubuka satu persatu. Namun kotak kayu peninggalan ayah tetap tidak terlihat. Aku menghela napas panjang. Air mataku kembali jatuh. Ayah? Di mana kotak itu? Saat aku masih berada di gudang, suara Doni terdengar dari luar. Mbak. Aku keluar sambil mengusap air mata.
Iya? Ibu nyuruh cepat masak. Aku mengangguk pelan. Sebentar. Doni memandang wajahku. Mbak masih nyari kotak itu? Iya. Ia tersenyum tipis. Percuma. Mungkin memang sudah dibuang pemulung. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Aku hanya diam. Namun entah kenapa, tatapan Doni pagi itu membuatku semakin yakin bahwa ia mengetahui sesuatu. Setelah memasak dan menyiapkan sarapan, aku kembali mencari. Aku memeriksa halaman depan, gudang samping, kolong tangga, bahkan ruang penyimpanan alat kebun. Tetap tidak ada. Aku mulai kehilangan harapan. Sekitar pukul 10 pagi terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku keluar karena mengira ada tamu. Ternyata sebuah gerobak barang bekas berhenti di depan pagar. Seorang pria tua turun sambil membawa timbangan besi. Permisi. Bu Rahayu langsung keluar dari rumah. Oh, Pak. Mari. Pria itu tersenyum. Ada barang bekas, Bu? Iya. Banyak. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Entah mengapa aku merasa sangat gelisah. Bu Rahayu kemudian memanggil Doni. Doni? Iya, Bu. Ambil semua barang di gudang. Siap. Aku langsung berjalan mendekat. Bu. Iya? Mau dijual apa? Barang rongsokan. Aku mengangguk pelan. Namun beberapa detik kemudian, kulihat Doni keluar dari gudang. Di tangannya, ada kotak kayu peninggalan ayahku. Aku langsung berlari. Mas Doni? Tunggu. Air mataku langsung mengalir. Itu jangan. Doni tetap berjalan menuju gerobak. Aku memeluk kotak itu sekuat tenaga. Jangan dijual. Itu milik saya. Bu Rahayu langsung menghampiri. Wulan? Iya, Bu. Lepaskan. Enggak, Bu. Itu peninggalan ayah. Beliau langsung menarik lenganku. Kamu keras kepala? Rumah ini bukan museum. Aku menangis sesenggukan. Bu, saya mohon. Saya nggak pernah minta apapun. Cuma kotak ini. Tetangga mulai berdatangan. Pak RT yang sedang lewat ikut berhenti. Ada apa? Bu Rahayu menjawab santai. Nggak apa-apa. Cuma barang bekas. Aku langsung berkata sambil menangis. Pak, itu peninggalan ayah saya. Saya nggak mau dijual. Beberapa tetangga mulai saling berpandangan. Mereka terlihat iba. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Bu Rahayu kehilangan kesabaran. Beliau menunjuk wajahku. Wulan? Iya? Dengar baik-baik. Selama kamu tinggal di rumah ini, kamu harus ikut aturan ibu. Aku menggeleng sambil memeluk kotak itu semakin erat. Enggak, Bu. Tolong. Beliau langsung merampas kotak tersebut dari pelukanku. Aku berusaha mempertahankannya. Namun tenagaku kalah. Dalam hitungan detik, Bu Rahayu mengangkat kotak itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke arah gerobak barang bekas. Kotak itu menghantam tumpukan besi tua dan kayu bekas. Suara benturannya membuat jantungku serasa ikut hancur. Aku langsung berlari memungutnya. Tanganku gemetar saat mengusap permukaan kotak yang kini penuh debu. Air mataku tidak berhenti mengalir. Aku memandang Bu Rahayu dengan wajah penuh luka. Bu, kenapa ibu tega? Beliau justru menjawab dingin. Karena ibu capek lihat kamu lebih sayang kotak itu daripada keluarga ini. Aku menggeleng kuat. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Itu kenangan terakhir ayah. Namun Bu Rahayu sama sekali tidak peduli. Beliau menunjuk ke arah pintu rumah. Kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tetangga terdiam. Kalau kamu lebih memilih kota itu daripada menuruti ibu, lebih baik kamu keluar dari rumah ini sekalian. Aku membeku. Arga yang baru pulang kerja berdiri di depan pagar. Ia mendengar semuanya. Aku menoleh kepadanya. Berharap. Untuk pertama kalinya ia akan membelaku. Namun Arga hanya berdiri diam dengan wajah tertunduk. Dan diamnya kali ini akan menjadi awal dari perpisahan yang mengubah hidup kami selamanya. Keluar dari rumah ini. Akhirnya aku pergi hanya membawa koper dan kotak peninggalan ayahku. Aku masih memeluk kotak kayu itu erat-erat. Debu yang menempel di permukaannya perlahan ku bersihkan dengan ujung bajuku. Tanganku gemetar. Bukan karena kotak itu tergores. Melainkan karena hati yang selama ini berusaha bertahan akhirnya benar-benar hancur. Aku menatap Bu Rahayu.
Beliau masih berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Tatapannya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di sekeliling kami, para tetangga hanya saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku mengalihkan pandangan kepada Arga. Suamiku berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya terlihat bingung. Namun sekali lagi, ia hanya diam. Aku berjalan menghampirinya. Mas. Iya? Tolong jawab satu pertanyaan. Arga menatapku pelan. Apa? Kalau aku mempertahankan peninggalan ayahku, apa aku salah? Arga menghela napas panjang. Wulan? Iya? Sudahlah. Turuti saja ibu. Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Jadi, kamu juga ingin aku membuang kota ini? Arga tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Kalau itu bisa membuat rumah kembali tenang. Iya. Kalimat itu membuat air mataku kembali mengalir. Bukan karena kotaknya, tetapi karena orang yang paling kuharapkan membelaku justru memilih mengorbankan perasaanku. Bu Rahayu melipat kedua tangannya. Nah, suamimu saja setuju. Lalu kamu masih mau membantah? Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu. Lalu buang kotak itu. Aku memeluk kotak tersebut semakin erat. Maaf. Saya tidak bisa. Wajah Bu Rahayu langsung memerah. Kalau begitu, ibu tidak mau melihat kamu lagi tinggal di rumah ini. Aku terdiam. Beliau menunjuk ke arah pagar. Keluar. Sekarang juga. Air mata mengalir tanpa henti. Aku memandang rumah yang selama 5 tahun kurus. Rumah yang setiap sudutnya ku bersihkan. Rumah yang setiap penghuninya kulayani sepenuh hati. Namun hari itu, aku diusir hanya karena mempertahankan kenangan terakhir tentang ayahku. Aku masih berharap Arga akan menghentikan semuanya. Mas? Arga menundukkan kepala. Aku? Nggak bisa melawan ibu. Jawaban itu menjadi akhir dari semua harapanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke kamar. Aku membuka lemari. Mengambil koper kecil yang sudah mulai usang. Aku memasukkan beberapa potong pakaian. Mukena. Foto ayah. Beberapa dokumen penting. Lalu kotak kayu itu kupeluk kembali. Tidak ada perhiasan. Tidak ada barang mewah. Karena memang hanya itu yang benar-benar berharga bagiku. Saat aku menutup koper, mataku tertuju pada foto pernikahanku dengan Arga. Aku mengambilnya. Kupandangi beberapa saat. Di foto itu kami sama-sama tersenyum bahagia. Aku tersenyum pahit. Ternyata, bahagia di foto tidak selalu berarti bahagia dalam kenyataan. Aku meletakkan kembali foto itu di atas meja. Aku tidak membawanya. Saat keluar dari kamar, Bu Rahayu sudah berdiri di dekat pintu. Sudah selesai? Aku mengangguk. Iya. Beliau memandang koper kecilku. Cuma itu? Iya. Bagus. Berarti memang gak banyak yang kamu punya. Kalimat itu kembali menusuk hatiku. Namun kali ini, aku tidak lagi membalas. Aku terlalu lelah untuk bertengkar. Aku melangkah menuju pintu. Tiba-tiba terdengar suara Pak RT. Bu Rahayu. Iya? Jangan begini. Kasihan Wulan. Namun Bu Rahayu tetap bergeming. Ini urusan keluarga. Pak RT hanya bisa menghela napas. Beberapa ibu tetangga terlihat mengusap air mata melihat keadaanku. Salah seorang dari mereka menghampiri. Wulan. Iya, Bu. Kalau butuh tempat singgah sementara, rumah saya terbuka. Aku tersenyum sambil menangis. Terima kasih, Bu. Sebelum keluar dari halaman, aku berhenti. Aku menoleh untuk terakhir kalinya. Kulihat Arga masih berdiri di depan pintu. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas. Iya. Hari ini aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu. Arga langsung menatapku. Aku pergi karena tidak ada lagi yang menghargai harga diriku di rumah ini. Air mata Arga akhirnya jatuh. Namun semuanya sudah terlambat. Aku melangkah keluar sambil membawa koper di tangan kanan dan kotak peninggalan ayah di pelukan. Pagar rumah perlahan tertutup di belakangku. Setiap langkah terasa begitu berat. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak tahu akan tinggal di mana malam nanti. Yang ku tahu, aku tidak akan pernah meninggalkan kota ini. Karena hanya benda inilah yang masih menghubungkanku dengan kasih sayang ayah. Aku terus berjalan menyusuri jalan desa sambil menangis.
Tanpa kusadari, seorang pria parubaya berpakaian rapi yang baru turun dari sebuah mobil klasik sedang memperhatikanku dari kejauhan. Tatapannya tidak tertuju kepadaku, melainkan kepada kotak kayu yang sedang kupeluk erat. Wajahnya perlahan berubah pucat, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang telah ia cari selama puluhan tahun. Pria itu menatap kotak ayahku tanpa berkedip. Langkahku terasa semakin berat. Matahari siang mulai terasa menyengat. Tangan kananku menggenggam koper kecil, sementara kedua lenganku memeluk erat kotak kayu peninggalan ayah. Air mataku masih terus mengalir. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Pagi tadi aku masih memasak di rumah yang kuanggap sebagai rumahku. Beberapa jam kemudian, aku sudah berjalan sendirian di pinggir jalan tanpa tujuan. Aku menarik napas panjang. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untukku. Beberapa meter di depanku terdapat sebuah warung kecil. Aku duduk di bangku kayu yang berada di bawah pohon mangga. Tubuhku terasa lemas. Pemilik warung menghampiriku. Mbak. Iya, Bu. Minum dulu. Beliau menyodorkan segelas air putih. Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Terima kasih. Beliau duduk di sampingku. Kamu kenapa? Aku hanya menggeleng pelan. Nggak apa-apa, Bu. Beliau tidak bertanya lagi. Mungkin beliau tahu, ada kesedihan yang terlalu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa menit kemudian terdengar suara mobil berhenti. Sebuah mobil klasik berwarna hitam parkir tepat di depan warung. Seorang pria berusia sekitar 58 tahun turun perlahan. Beliau mengenakan batik lengan panjang dan membawa tas kulit tua. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Lebih tepatnya, tertuju kepada kotak kayu yang sedang kupeluk. Beliau terlihat sangat terkejut. Langkahnya mendadak terhenti. Matanya tidak berkedip, seolah sedang memastikan sesuatu. Pria itu berjalan mendekat. Dengan suara pelan beliau berkata, "Maaf." Aku mengangkat wajah. "Iya, Pak. Boleh saya bertanya?" Aku mengangguk. "Silakan." Beliau menunjuk kotak di pelukanku. "Kotak itu? Dari mana Mbak mendapatkannya?" Aku memeluk kotak itu semakin erat. "Ini milik ayah saya." Beliau kembali bertanya, "Ayah Mbak masih hidup?" Aku menggeleng pelan. "Sudah meninggal." Pria itu langsung menundukkan kepala. Raut wajahnya berubah sedih. Beliau menarik napas panjang. "Lalu, siapa nama ayah Mbak?" Aku sempat ragu, namun akhirnya menjawab, "Namanya Pak Hadi." Pria itu membeku. Bibirnya sedikit bergetar. "Pak Hadi?" Aku mengangguk. "Iya." Beliau langsung memegang sandaran kursi agar tidak kehilangan keseimbangan. Pemilik warung sampai bertanya, "Pak Surya, Bapak nggak apa-apa?" Jadi pria itu bernama Pak Surya. Beliau mengangguk pelan. "Saya tidak apa-apa." Namun wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia sedang menahan sesuatu yang sangat besar. Pak Surya kembali menatap kotak kayu itu. "Maaf. Saya kolektor barang antik. Saya sudah puluhan tahun meneliti benda-benda bersejarah." Aku hanya mendengarkan. "Lalu, kalau boleh jujur, kotak itu terlihat sangat tidak biasa." Aku tersenyum kecil. Semua orang justru bilang ini barang rongsokan. Pak Surya menggeleng pelan. "Tidak. Dari ukiran yang saya lihat, saya hampir yakin kotak itu dibuat oleh pengrajin kerajaan tempo dulu." Aku langsung terdiam. "Kerajaan?" Beliau mengangguk. "Iya. Tapi saya belum berani memastikan." Dadaku mulai berdebar. Selama bertahun-tahun aku hanya menganggap kotak itu sebagai kenangan. Tidak pernah sedikit pun terpikir bahwa benda itu mungkin memiliki nilai sejarah. Pak Surya menatapku dengan sangat sopan. "Mbak." "Iya. Boleh saya melihatnya lebih dekat?" Aku kembali memeluk kotak itu. Wajah Bu Rahayu terlintas di pikiranku. Bagaimana beliau melemparkannya ke gerobak barang bekas. Bagaimana semua orang menertawakannya. Aku takut. Takut kehilangan lagi. Pak Surya seolah memahami keraguanku. "Saya tidak akan mengambilnya. Saya hanya ingin melihat. Kalau Mbak tidak berkenan, saya menghormatinya." Aku melihat ketulusan di wajah beliau. Berbeda dengan semua orang yang selama ini memandang kotak itu dengan hinaan. Aku mengangguk perlahan. "Baik, Pak. Tapi jangan dibawa jauh." Beliau tersenyum haru. "Tentu.
Aku menyerahkan kotak itu dengan kedua tangan. Pak Surya menerimanya dengan sangat hati-hati. Bahkan, beliau membungkukkan badan seolah sedang menerima sesuatu yang sangat berharga. Hal itu membuatku semakin heran. Beliau mengusap perlahan ukiran di bagian tutup kotak. Tangannya mulai gemetar. Beliau mengeluarkan kacamata dari sakunya. Lalu memperhatikan setiap detail ukiran itu dengan napas yang semakin berat. Aku melihat wajahnya perlahan berubah pucat. Bibirnya bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Beliau berbisik sangat pelan. Ya Tuhan? Jangan-jangan? Aku belum sempat bertanya. Pak Surya perlahan mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang dipenuhi air mata. Apa? Mbak benar-benar belum pernah membuka seluruh isi kotak ini. Aku menggeleng pelan. Belum, Pak. Beliau menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang membuat bulu kuduku merinding. Kalau dugaan saya benar, isi kotak ini bukan hanya akan mengubah hidup Mbak, tetapi juga membuka rahasia besar yang selama puluhan tahun dicari banyak orang. Aku mematung. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku sama sekali belum menyangka. Beberapa menit lagi, saat tutup kotak itu benar-benar dibuka, seluruh hidupku akan berubah untuk selamanya. Tutup kotak itu dibuka, dan wajah Pak Surya langsung berubah pucat. Aku duduk terpaku di bangku kayu depan warung. Angin siang berembus pelan. Namun jantungku berdegu begitu keras hingga rasanya seluruh tubuhku ikut bergetar. Di hadapanku, Pak Surya masih memegang kotak peninggalan ayah dengan kedua tangan. Tatapannya tidak pernah lepas dari ukiran tua yang memenuhi seluruh permukaan kotak. Sesekali beliau mengusap ukiran itu menggunakan sapu tangan kecil. Sangat hati-hati. Seolah benda yang berada di hadapannya adalah sesuatu yang tidak ternilai. Aku semakin bingung. Seumur hidupku, belum pernah ada orang yang memperlakukan kotak itu dengan rasa hormat seperti ini. Pak Surya menoleh kepadaku. Mbak Wulan. Iya, Pak. Sebelum saya membuka kotak ini, saya ingin bertanya satu hal. Aku mengangguk. Silakan. Apakah almarhum ayah Mbak pernah berpesan agar kotak ini tidak boleh dibuka sembarangan? Aku langsung teringat wajah ayah. Suara beliau kembali terngiang di telingaku. Suatu hari nanti, kamu akan tahu sendiri. Aku mengangguk pelan. Iya. Itu pesan terakhir ayah. Pak Surya menarik napas panjang. Berarti, hari yang dimaksud mungkin sudah tiba. Aku menelan ludah. Entah mengapa, bulu kuduku mulai berdiri. Pak Surya meletakkan kotak itu di atas meja warung. Beliau meminta izin kepada pemilik warung. Bu. Iya, Pak. Boleh saya pinjam kain bersih? Tentu. Pemilik warung segera mengambil kain putih. Pak Surya membentangkannya di atas meja. Kemudian kotak kayu itu diletakkan tepat di tengah kain. Aku memperhatikan semua gerakannya. Beliau begitu teliti, begitu penuh penghormatan. Sampai-sampai aku mulai bertanya dalam hati. Sebenarnya kotak apa yang selama ini dijaga ayahku? Pak Surya kemudian mengeluarkan sarung tangan tipis dari dalam tasnya. Beliau memakainya perlahan. Aku semakin heran. Pak. Iya? Memangnya kotak ini begitu istimewa? Beliau tersenyum tipis. Saya belum berani memastikan. Tapi, ukiran ini hanya pernah saya lihat di buku sejarah. Aku langsung membelalakkan mata. Buku sejarah? Iya. Sudah lebih dari 20 tahun saya mencari benda dengan tanda seperti ini. Aku memandang kembali kotak itu. Bagiku, kotak itu hanyalah kenangan dari ayah. Tak pernah terlintas sedikit pun bahwa benda itu bisa memiliki sejarah yang begitu panjang. Dengan sangat perlahan Pak Surya membuka pengait kuningan yang mulai berkarat. Tangannya terlihat semakin gemetar. Klik. Pengait itu akhirnya terbuka. Aku ikut menahan napas. Beliau mengangkat tutup kotak sedikit demi sedikit. Di dalamnya masih terlihat kain batik tua yang selama ini kusimpan. Pak Surya tidak langsung menyentuhnya. Beliau menundukkan kepala beberapa saat, seolah sedang menghormati sesuatu. Beliau kemudian mengangkat kain batik itu dengan sangat hati-hati. Di bawah kain tersebut terdapat jam saku tua, beberapa surat yang diikat pita lusuh, dan sebuah amplop yang masih tersegel. Namun, tatapan Pak Surya justru berhenti pada bagian dasar kotak. Beliau mengernyit, lalu mengetuk pelan bagian bawah kotak menggunakan ujung jarinya. Tok, tok, tok. Beliau langsung memandangku. Mbak. Iya? Dasar kotak ini? Berongga.
Aku langsung terkejut. Berongga? Beliau mengangguk. Sepertinya ada ruang rahasia. Aku benar-benar tidak percaya. Selama bertahun-tahun menjaga kota itu, aku tidak pernah mengetahui hal tersebut. Pak Surya mencari celah kecil di bagian dalam. Beberapa detik kemudian beliau menemukan sebuah pengunci tersembunyi. Beliau menekannya perlahan. Klik. Bagian dasar kotak perlahan bergeser. Aku menutup mulutku. Di balik dasar kayu itu, tersimpan sebuah gulungan kain beludru berwarna merah tua. Pak Surya membukanya dengan kedua tangan yang gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah stempel logam tua, sebuah medali kuno, dan sebuah surat yang sudah menguning dimakan usia. Begitu melihat benda-benda itu, wajah Pak Surya langsung berubah pucat. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Aku panik. Pak, Bapak tidak apa-apa? Beliau tidak menjawab. Beliau justru berdiri. Lalu, dengan mata yang terus menatap benda-benda itu, Pak Surya perlahan menjatuhkan lututnya ke tanah. Aku langsung berdiri. Pak. Beliau menundukkan kepala. Air matanya semakin deras. Dengan suara bergetar beliau berkata, Mbak Wulan? Iya? Maafkan saya. Aku semakin bingung. Maaf karena apa? Saya hampir tidak percaya. Setelah puluhan tahun mencari, akhirnya saya menemukan kota ini. Dadaku berdebar semakin kencang. Apa sebenarnya benda-benda itu, Pak? Pak Surya mengangkat surat tua itu dengan kedua tangannya. Beliau memandangku dengan penuh haru. Kalau surat ini asli, almarhum ayah Mbak bukan orang biasa. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Maksud Bapak? Pak Surya menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara lirih yang membuat seluruh tubuhku merinding. Nama ayah Mbak selama ini mungkin tidak pernah dikenal banyak orang, tetapi jasa beliau tersimpan dalam sejarah. Dan surat ini bisa menjadi bukti yang mengubah semua anggapan tentang keluarga Mbak. Aku membeku. Aku sama sekali belum menyangka. Rahasia terbesar tentang ayahku ternyata baru saja mulai terbuka. Dan kabar itu akan membuat keluarga yang mengusirku datang mencariku sambil menangis memohon maaf. Pembeli barang antik itu menangis dan berlutut di depanku. Aku masih berdiri mematung. Tanganku gemetar. Mataku tidak pernah lepas dari wajah Pak Surya. Beliau masih berlutut di depan meja warung. Air matanya terus mengalir. Sementara gulungan kain beludru, stempel logam tua, medali kuno, dan surat yang menguning itu masih berada di atas kain putih. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa orang yang sedang minum kopi di warung ikut berdiri. Mereka mulai mendekat. Semuanya penasaran. Aku menarik napas panjang. Pak. Iya, Mbak. Tolong jelaskan. Sebenarnya, apa yang membuat Bapak sampai menangis? Pak Surya mengusap air matanya. Beliau mencoba menenangkan diri. Namun suaranya masih bergetar. Mbak Wulan? Iya. Saya sudah menjadi kolektor barang antik hampir 30 tahun. Aku hanya mendengarkan. Selama itu pula, saya mencari kota ini. Aku langsung membelalakan mata. Mencari? Beliau mengangguk. Iya. Bukan karena nilai uangnya. Lalu? Karena sejarahnya. Dadaku mulai berdebar semakin cepat. Pak Surya mengangkat stempel logam tua itu. Beliau memperlihatkannya kepadaku. Lihat lambang ini. Aku memperhatikan dengan saksama. Di permukaannya terdapat ukiran burung Garuda kuno dan beberapa huruf Jawa lama yang hampir pudar. Apa artinya, Pak? Beliau menarik napas panjang. Ini bukan stempel biasa. Ini adalah stempel resmi milik perkumpulan perajin pusaka yang sudah puluhan tahun dinyatakan hilang. Aku semakin bingung. Lalu ayah saya? Pak Surya menatapku. Ayah Mbak menyimpannya. Tapi kenapa? Itulah yang harus kita cari jawabannya. Beliau kemudian membuka surat tua yang berada di dalam kotak. Kertasnya sangat rapuh. Tulisan tintanya mulai memudar. Pak Surya membacanya perlahan. Semakin lama membaca, tangannya semakin gemetar. Air matanya kembali jatuh. Beliau memejamkan mata beberapa saat. Ya Allah. Aku tidak sabar lagi. Pak. Isinya apa? Beliau menyerahkan surat itu kepadaku. Silakan baca. Aku mengambil surat tersebut dengan hati-hati. Tulisan tangan itu ternyata sangat mirip dengan tulisan ayah. Namun ada tanda tangan seseorang yang tidak kukenal.
Isi surat itu berbunyi, "Barang-barang ini kutitipkan kepada saudara Hadi karena aku percaya hanya beliau yang tidak akan menjualnya demi keuntungan pribadi. Jika suatu hari ahli warisku datang, serahkan seluruh isi kotak ini kepada mereka sebagai bukti sejarah." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Air mataku mulai mengalir. "Berarti ayah hanya dititipi?" Pak Surya mengangguk. "Iya. Dan beliau menjaga amanah itu sampai akhir hayat." Beliau kemudian memandangku dengan mata yang penuh hormat. "Mbak Wulan." "Iya. Sekarang saya mengerti kenapa ayah Mbak berpesan agar kota ini jangan dibuka sembarangan." Aku menggenggam surat itu erat. "Kenapa?" "Karena beliau sedang menjaga amanah seseorang. Dan beliau menunggu orang yang tepat untuk membukanya." Dadaku terasa hangat. Aku teringat wajah ayah. Beliau memang selalu mengajarkanku bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada harta. Kini aku mulai memahami maksudnya. Pak Surya kembali membuka tas kulitnya. Beliau mengeluarkan sebuah buku tebal berisi dokumentasi benda-benda antik. Beliau membuka salah satu halaman. Aku terkejut. Di sana terdapat gambar yang sangat mirip dengan stempel logam di dalam kotakku. "Pak, itu?" Beliau mengangguk. "Iya. Selama ini kami hanya memiliki foto hitam putihnya. Barang aslinya dinyatakan hilang sejak puluhan tahun lalu." Aku menutup mulutku. Berarti, kotak yang selama ini dianggap barang rongsokan ternyata menyimpan benda yang dicari banyak orang. Pak Surya lalu berdiri. Beliau kembali menatapku. "Mbak." "Iya? Saya ingin mengajukan permohonan." "Apa?" "Izinkan saya membantu mengurus penelitian benda-benda ini." Aku terdiam. "Tapi, semua hak tetap milik Mbak. Saya hanya ingin memastikan sejarahnya tidak hilang." Aku melihat ketulusan di wajahnya. Akhirnya aku mengangguk. "Baik, Pak." Beliau tersenyum haru. "Terima kasih." Belum sampai 5 menit kemudian, terdengar suara seseorang memanggil dari arah jalan. "Pak Surya?" Seorang pria muda berlari menghampiri. "Nggak nyangka Bapak benar-benar menemukannya." Pak Surya mengangguk. "Iya." Pria itu melihat ke arahku. "Lalu? Ini Putri Pak Hadi?" Pak Surya menjawab pelan. "Iya." Pria itu langsung membungkukkan badan kepadaku. "Terima kasih." Aku semakin bingung. Terima kasih untuk apa? Karena keluarga ibu telah menjaga amanah sejarah selama puluhan tahun. Air mataku kembali jatuh. Untuk pertama kalinya, aku mendengar orang lain menghormati nama ayahku. Nama yang selama ini dihina oleh keluarga suamiku. Namun aku belum mengetahui, sore itu juga, kabar tentang penemuan kotak tersebut mulai menyebar. Dan tanpa kusadari, berita itu akan sampai ke telinga Bu Rahayu dan Arga. Sejak saat itulah, mereka mulai menyadari bahwa kotak yang mereka lempar seperti sampah ternyata menyimpan rahasia yang nilainya jauh melampaui harta. Berita tentang kotak itu sampai ke telinga mertuaku, dan mereka mulai panik. Aku masih duduk di warung bersama Pak Surya. Beberapa warga yang sejak tadi memperhatikan kami mulai berbisik-bisik. Tak ada lagi yang memandang kotak kayu itu sebagai barang rongsokan. Kini, semua mata tertuju pada kotak peninggalan ayahku. Pak Surya dengan hati-hati memasukkan kembali surat tua, stempel logam, medali kuno, dan kain beludru ke tempat semula. Beliau menutup kotak itu perlahan, lalu menyerahkannya kepadaku dengan kedua tangan. "Mbak Wulan." "Iya, Pak. Mulai hari ini, jangan pernah tinggalkan kota ini sendirian." Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak." Beliau kembali berkata, "Saya khawatir. Setelah kabar ini menyebar, akan ada banyak orang yang ingin memilikinya." Dadaku langsung berdebar. Selama ini aku takut kota itu dibuang. Kini aku harus mulai takut kalau ada orang yang ingin merebutnya. Tak lama kemudian, Pak Surya menerima sebuah telepon. Beliau menjauh beberapa langkah. Aku tidak berniat mendengarkan. Namun suaranya cukup jelas. "Iya, benar. Saya sudah menemukannya. Kota itu asli. Dan Putri Pak Hadi juga ada bersama saya." Aku langsung menoleh. Beberapa saat kemudian Pak Surya menutup telepon. Beliau tersenyum kepadaku. "Maaf. Itu rekan saya." "Ada apa, Pak?" Berita ini mulai menyebar. Aku terdiam. "Cepat sekali?" Beliau mengangguk. "Karena penemuan seperti ini sangat langka.
Sementara itu, di rumah Bu Rahayu, suasana sedang tegang. Bu Rahayu duduk di ruang tamu sambil mengeluh karena rumah terasa sepi sejak aku pergi. Meja makan tidak lagi serapi dulu. Lantai mulai berdebu. Pakaian menumpuk. Doni yang biasanya santai kini mulai sering dimarahi karena tidak mau membantu. Tiba-tiba ponsel Arga berbunyi. Ia melihat layar. Ternyata telepon dari Pak RT. Halo, Pak. Arga. Iya. Kamu tahu Wulan sekarang di mana? Arga langsung terdiam. Belum tahu, Pak. Pak RT menarik napas panjang. Barusan ada kabar aneh. Kabar apa? Istrimu bersama seorang kolektor barang antik. Katanya, ada kotak tua yang ternyata sangat berharga. Arga langsung berdiri. Apa? Bu Rahayu yang mendengar percakapan itu ikut mendekat. Kenapa? Arga menutup telepon perlahan. Wulan. Kenapa Wulan? Kotak kayunya? Ada apa? Katanya bukan barang biasa. Bu Rahayu langsung tertawa kecil. Ah, paling orang itu mau menipu. Namun entah mengapa, hatinya mulai gelisah. Sore harinya Doni pulang dari bengkel. Begitu masuk rumah, ia langsung berkata, Bu, ada apa? Tadi di pasar semua orang ngomongin Mbak Wulan. Bu Rahayu mulai panik. Ngomong apa? Dibilang ada kolektor terkenal yang sampai nangis lihat kotak tua itu. Arga langsung memandang Doni. Serius? Iya. Bahkan katanya, benda di dalam kotak itu dicari orang selama puluhan tahun. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Bu Rahayu perlahan memucat. Beliau teringat saat melempar kotak itu ke gerobak barang bekas. Tangannya mulai gemetar. Jangan-jangan? Apa, Bu? Ibu sudah melakukan kesalahan besar. Di sisi lain, Pak Surya mengajakku menuju kantornya. Beliau ingin menyimpan sementara dokumen-dokumen tua itu di ruang penyimpanan khusus agar tidak rusak. Saat kami tiba, beberapa ahli sejarah sudah menunggu. Mereka berdiri begitu melihat kotak itu. Seorang pria lanjut usia berkacamata menghampiri. Ini? Pak Surya mengangguk. Iya. Sudah ditemukan. Pria itu memandangku. Lalu? Ibu Putri Pak Hadi? Aku mengangguk. Beliau tiba-tiba menggenggam kedua tanganku. Terima kasih. Aku kembali bingung. Untuk apa? Karena keluarga ibu telah menjaga amanah yang tidak mampu dijaga banyak orang. Air mataku kembali jatuh. Ayah. Nama ayah akhirnya dihormati. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Salah satu staf kantor masuk dengan tergesa-gesa. Pak Surya. Iya? Di luar ada beberapa orang mencari Ibu Wulan. Aku langsung terkejut. Mencari saya? Staf itu mengangguk. Iya. Mereka bilang keluarganya. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku langsung menoleh ke arah jendela. Di halaman kantor, aku melihat Arga, Bu Rahayu, dan Doni berdiri dengan wajah panik. Mereka terus melihat ke arah pintu masuk. Seolah takut aku menghilang lagi, aku memejamkan mata. Aku tahu, mereka datang bukan hanya untuk meminta maaf. Mereka juga ingin mengetahui rahasia besar yang selama ini tersembunyi di dalam kotak peninggalan ayahku. Dan pertemuan itu akan menjadi awal terbongkarnya identitas asli ayahku yang selama puluhan tahun disalahpahami banyak orang. Akhirnya mereka menemukanku, tapi aku bukan lagi Wulan yang dulu. Aku berdiri di balik jendela kantor Pak Surya. Dari balik kaca, kulihat Arga, Bu Rahayu, dan Doni berdiri di halaman. Wajah mereka tampak gelisah. Beberapa kali Arga melihat ke arah pintu masuk. Sementara Bu Rahayu menggenggam tasnya erat-erat. Orang yang dulu mengusirku tanpa belas kasihan, kini datang mencariku. Hatiku terasa campur aduk. Sedih, kecewa, dan entah mengapa, masih ada rasa sayang yang belum sepenuhnya hilang. Pak Surya menghampiriku. Mbak Wulan. Iya, Pak. Mereka keluarga Mbak. Aku mengangguk pelan. Iya. Beliau menatapku dengan tenang. Kalau Mbak belum siap bertemu, saya bisa meminta mereka pulang. Aku tersenyum kecil. Tidak usah, Pak. Saya akan menemui mereka. Aku tidak ingin terus lari. Sudah saatnya semua persoalan diselesaikan. Aku melangkah keluar. Begitu melihatku, Arga langsung berjalan cepat menghampiri. Wulan? Aku berhenti beberapa langkah darinya. Iya, Mas.
Arga menatap wajahku cukup lama. Matanya merah. Sepertinya ia banyak menangis sejak aku pergi. Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kamu sehat? Iya. Aku menjawab singkat. Tak ada lagi sapaan hangat seperti dulu. Bukan karena aku membenci, tetapi karena hatiku masih terluka. Bu Rahayu perlahan mendekat. Begitu berada di hadapanku, beliau langsung menangis. Wulan? Iya, Bu. Ibu minta maaf. Air matanya terus mengalir. Ibu sudah berdosa. Ibu menghina ayahmu. Ibu melempar kotak itu. Ibu mengusirmu. Aku memandang wajah beliau. Tak ada lagi kesombongan yang dulu selalu kulihat. Yang ada hanyalah seorang ibu yang dipenuhi penyesalan. Doni ikut menundukkan kepala. Mbak. Iya. Aku juga minta maaf. Aku yang menyembunyikan kotak itu. Aku ikut menertawakan peninggalan ayah Mbak. Suaranya bergetar. Aku benar-benar menyesal. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, kemarahanku perlahan mulai luluh. Namun luka itu masih terasa. Saat suasana mulai tenang, Bu Rahayu memandang kotak kayu yang sedang kupeluk. Wulan. Iya, Bu. Itu benar-benar berharga ya? Aku mengangguk pelan. Iya. Beliau langsung menangis semakin keras. Ibu bodoh. Ibu hanya melihat dari luarnya. Padahal, yang berharga bukan kotaknya. Aku menatap beliau. Lalu apa, Bu? Amanah yang dijaga ayahmu. Aku terdiam. Kalimat itu benar. Selama ini aku juga menjaga kotak itu bukan karena harga bendanya, melainkan karena pesan terakhir ayah. Pak Surya yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya ikut berbicara. Bu. Iya, Pak. Kalau saya boleh mengatakan sesuatu. Silakan. Beliau memandang Bu Rahayu dengan sopan. Almarhum Pak Hadi adalah orang yang sangat jujur. Beliau dipercaya menjaga benda-benda bersejarah selama puluhan tahun. Kalau beliau mau, beliau bisa menjual semuanya dan hidup berkecukupan. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau memilih menjaga amanah sampai akhir hayat. Bu Rahayu langsung menutup wajahnya. Tangisnya semakin pecah. Ya Allah. Ibu sudah menghina orang sebaik itu. Pak Surya lalu mengeluarkan sebuah map. Beliau menyerahkannya kepadaku. Mbak Wulan. Iya. Semua hasil penelitian awal sudah selesai. Aku membuka map itu. Di halaman pertama tertulis bahwa benda-benda dalam kotak tersebut telah dinyatakan asli dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Namun yang membuatku terkejut adalah kalimat di halaman berikutnya. Keluarga almarhum Hadi berhak menerima penghargaan dari Yayasan Pelestarian Warisan Budaya atas amanah yang telah dijaga selama puluhan tahun. Aku menutup mulutku. Air mata kembali mengalir. Ayah. Nama ayah akhirnya dipulihkan. Arga membaca dokumen itu dari sampingku. Tangannya mulai gemetar. Wulan. Iya. Aku benar-benar malu. Selama ini aku membiarkan orang yang paling berjasa justru dihina di rumahku. Aku tidak menjawab. Karena tidak ada kata-kata yang mampu menghapus semua luka itu. Beberapa saat kemudian, Pak Surya berkata, masih ada satu hal lagi. Semua langsung menoleh. Apa itu, Pak? Beliau membuka surat terakhir yang sejak tadi belum dibacakan sepenuhnya. Saya rasa, isi surat inilah yang selama ini disembunyikan almarhum Pak Hadi. Jantungku kembali berdebar. Aku melihat Pak Surya mulai membuka lipatan terakhir surat itu. Beliau membaca beberapa baris. Lalu wajahnya kembali berubah. Beliau menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Wulan? Iya, Pak. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah. Aku membeku. Aku sama sekali belum mengetahui bahwa surat terakhir itu bukan hanya berisi amanah, melainkan juga mengungkap siapa sebenarnya ayah kandungku, dan mengapa beliau rela menghabiskan puluhan tahun hidupnya menjaga kotak tersebut. Surat terakhir itu membuatku menangis, dan semua orang menundukkan kepala. Ruangan itu mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata. Aku menatap surat tua yang masih berada di tangan Pak Surya. Tanganku terasa dingin. Jantungku berdetak semakin cepat. Sejak kecil, ayah tidak pernah banyak bercerita tentang masa lalunya. Beliau hanya mengajarkanku satu hal. Kalau diberi amanah, jagalah sampai kapanpun. Saat itu aku mengira beliau hanya sedang menasihatiku.
Kini, aku mulai memahami bahwa kalimat itu ternyata adalah kisah hidupnya sendiri. Pak Surya menarik napas panjang. Beliau membuka lipatan terakhir surat itu dengan sangat hati-hati. Kertasnya sudah rapuh. Tintanya mulai memudar. Namun tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Beliau memandangku. Mbak Wulan. Iya, Pak. Saya akan membacakannya. Aku mengangguk pelan. Air mataku sudah menggenang. Pak Surya mulai membaca. Kepada siapapun yang kelak membaca surat ini. Jika kota ini telah sampai ke tangan Putri Hadi, berarti sahabatku telah menunaikan amanahnya dengan sempurna. Air mataku langsung jatuh. Aku menutup mulutku. Pak Surya melanjutkan. Hadi bukan orang kaya. Bukan pula keturunan bangsawan. Tetapi ia adalah manusia paling jujur yang pernah kutemui. Bu Rahayu langsung menundukkan kepala. Tangisnya kembali pecah. Pak Surya melanjutkan membaca. Aku pernah menawarkan emas dan uang dalam jumlah besar agar Hadi menyerahkan benda-benda ini kepadaku lebih awal. Namun ia menolak. Ia berkata, amanah tidak boleh dijual dengan harga berapapun. Ruangan semakin sunyi. Aku menggenggam ujung bajuku erat. Selama ini, ayah hidup sangat sederhana. Bahkan untuk membeli sepeda bekas pun beliau harus menabung berbulan-bulan. Ternyata, beliau pernah menolak kekayaan demi menjaga kepercayaan seseorang. Pak Surya kembali membaca. Jika putrinya membaca surat ini, ketahuilah bahwa ayahmu adalah orang besar, bukan karena hartanya, melainkan karena kejujurannya. Aku tidak sanggup lagi menahan tangis. Selama bertahun-tahun, aku hanya mengenang ayah sebagai pria sederhana yang bekerja tanpa kenal lelah. Hari ini, aku mengetahui bahwa beliau juga telah menjaga kehormatan yang bahkan tidak mampu dijaga banyak orang. Pak Surya menutup surat itu perlahan. Beliau memandangku. Wulan. Iya. Ayahmu tidak meninggalkan istana. Tidak meninggalkan rekening miliaran. Tidak meninggalkan tanah yang luas. Tetapi, beliau meninggalkan nama baik yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku langsung memeluk kotak kayu itu. Tangisku semakin pecah. Terima kasih. Yah? Terima kasih. Bu Rahayu perlahan menghampiriku. Beliau berlutut di hadapanku. Wulan. Iya, Bu. Ibu malu. Sangat malu. Beliau menangis tanpa henti. Ibu selalu mengukur orang dari harta. Padahal, ayahmu jauh lebih kaya. Aku menggeleng pelan. Ayah memang kaya, Bu? Beliau mengangkat wajahnya. Kaya apa? Kaya kejujuran. Kaya harga diri. Kaya kehormatan. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Arga berjalan mendekat. Air matanya terus mengalir. Wulan. Iya. Aku gagal menjadi suami. Aku membiarkan ayahmu dihina. Aku membiarkan kamu menangis sendirian. Aku memandangnya cukup lama. Mas. Iya. Aku tidak pernah meminta kamu menjadi laki-laki sempurna. Lalu, aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku. Arga langsung menundukkan kepala. Ia tahu, ia gagal melakukan hal yang paling sederhana sebagai seorang suami. Beberapa saat kemudian seorang staf yayasan masuk ke ruangan. Permisi. Iya. Kami membawa surat keputusan. Pak Surya menerimanya, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku membacanya perlahan. Isinya membuatku kembali terdiam. Yayasan Pelestarian Warisan Budaya menetapkan almarhum Hadi sebagai penjaga amanah warisan budaya dan akan memberikan penghargaan anumerta kepada keluarga beliau. Tanganku mulai gemetar. Aku tidak pernah membayangkan nama ayah yang selama ini dihina, kini justru akan dihormati di depan banyak orang. Pak Surya tersenyum hangat. Wulan. Iya. Minggu depan akan diadakan acara penyerahan penghargaan. Kami berharap Mbak hadir. Aku mengangguk. Insya Allah saya datang. Beliau kembali berkata. Dan, kami juga mengundang seluruh keluarga Mbak. Aku menoleh ke arah Bu Rahayu dan Arga. Mereka langsung menundukkan kepala. Mungkin, itulah hari ketika mereka harus menghadapi semua orang yang pernah mendengar penghinaan mereka terhadap ayahku. Dan mereka belum mengetahui. Di acara penghargaan itu nanti, akan ada satu pengumuman terakhir yang membuat seluruh hadirin berdiri memberikan penghormatan kepada nama almarhum ayahku. Saat nama ayahku disebut,
Seluruh ruangan berdiri memberikan penghormatan. Seminggu berlalu begitu cepat. Hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Sejak subuh aku sudah bersiap. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, peninggalan almarhum ibu. Di tanganku masih tergenggam kotak kayu yang selama ini kujaga sepenuh hati. Kini aku tidak lagi memeluknya karena takut dihina. Aku membawanya dengan bangga. Karena akhirnya aku tahu, kotak itu bukan sekadar benda tua. Kotak itu adalah saksi kejujuran ayahku. Gedung Yayasan Pelestarian Warisan Budaya sudah dipenuhi tamu. Para peneliti, kolektor, sejarawan, tokoh masyarakat. Beberapa wartawan juga terlihat menyiapkan kamera. Aku berjalan pelan bersama Pak Surya. Begitu memasuki aula, beberapa orang langsung menghampiriku. Selamat pagi, Bulan. Pagi. Terima kasih sudah datang. Aku hanya tersenyum. Masih terasa aneh diperlakukan dengan penuh hormat. Di sudut ruangan, kulihat Arga, Bu Rahayu, dan Doni sudah duduk. Mereka mengenakan pakaian yang rapi. Namun wajah mereka tampak tegang. Saat mata kami bertemu, Bu Rahayu langsung menundukkan kepala. Beliau masih belum berani menatapku terlalu lama. Aku hanya mengangguk pelan. Tak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup. Acara dimulai. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tamu menjawab salam. Beliau kemudian mulai menjelaskan sejarah singkat tentang benda-benda yang selama puluhan tahun dinyatakan hilang. Beberapa foto lama ditampilkan di layar besar. Aku memperhatikan semuanya. Baru kali itu aku benar-benar memahami betapa pentingnya amanah yang dijaga ayah. Tak lama kemudian, ketua yayasan naik ke podium. Beliau membuka map berwarna biru tua. Ladies and gentlemen, hari ini kita bukan hanya meresmikan penemuan sebuah benda bersejarah, tetapi juga memberikan penghormatan kepada seseorang yang telah menjaga amanah selama puluhan tahun, tanpa pernah meminta imbalan. Ruangan menjadi hening. Beliau melanjutkan. Nama beliau mungkin tidak dikenal banyak orang. Beliau bukan pejabat. Bukan orang kaya. Bukan pula tokoh terkenal. Tetapi karena kejujurannya, warisan sejarah bangsa ini tetap selamat. Air mataku mulai menggenang. Aku tahu, nama itu akan segera disebut. Ketua yayasan membuka lembar berikutnya. Dengan suara lantang beliau berkata, penghargaan Anumerta Penjaga Amanah Warisan Budaya tahun ini diberikan kepada. Aku menahan napas. Almarhum Bapak Hadi. Dalam hitungan detik, seluruh tamu di dalam aula berdiri. Terdengar tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Beberapa orang bahkan terlihat mengusap air mata. Aku tidak mampu lagi menahan tangisku. Aku memeluk kotak kayu itu erat-erat. Selamat, Yah. Nama ayah akhirnya dipulihkan. Ketua yayasan kembali berbicara. Kami mengundang putri beliau, Ibu Wulan, untuk menerima penghargaan. Kakiku terasa lemas. Pak Surya menggenggam bahuku pelan. Silakan. Aku berjalan menuju panggung. Setiap langkah terasa begitu berat. Namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa bangga. Begitu menerima piagam penghargaan, aku menatap seluruh tamu. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata, ayah saya hanya seorang pria sederhana. Beliau tidak pernah mengajari saya cara menjadi kaya. Beliau hanya mengajari saya satu hal. Ruangan kembali hening. Kalau dipercaya menjaga sesuatu, jagalah sampai akhir. Air mata kembali mengalir di pipiku. Kalau hari ini nama beliau dihormati, itu bukan karena beliau meninggalkan harta, tetapi karena beliau tidak pernah menjual kejujurannya. Tepuk tangan kembali menggema. Bahkan beberapa wartawan terlihat ikut terharu. Di kursinya, Bu Rahayu sudah tidak mampu lagi menahan tangis. Beliau terus menangis sambil menutup wajah. Doni ikut menundukkan kepala. Arga memejamkan mata. Mereka baru benar-benar memahami. Orang yang dulu mereka hina ternyata meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada uang. Warisan itu adalah kehormatan. Setelah acara selesai, banyak tamu menghampiriku. Mengucapkan selamat. Berfoto. Bahkan beberapa museum menawarkan kerjasama untuk merawat benda-benda bersejarah tersebut. Aku menerima semuanya dengan rendah hati. Karena aku tahu, semua ini bukan tentang diriku. Semua ini adalah penghormatan untuk ayah. Saat aku hendak meninggalkan aula, ketua yayasan kembali menghampiriku. Bu Wulan.
Iya, Pak. Masih ada satu kabar lagi. Aku mengernyit. Kabar apa? Beliau tersenyum hangat. Kami baru menerima hasil penilaian resmi. Apa hasilnya? Benda-benda dalam kotak peninggalan ayah ibu tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga akan ditempatkan sebagai koleksi nasional dengan tetap mengakui keluarga ibu sebagai penjaga amanah. Aku membeku. Beliau melanjutkan. Dan sebagai bentuk penghargaan, negara akan memberikan kompensasi serta beasiswa atas nama almarhum Bapak Hadi untuk generasi muda yang meneladani nilai kejujuran. Air mataku kembali mengalir. Aku memandang langit melalui jendela aula. Ya, semua pengorbanan ayah akhirnya diketahui banyak orang. Namun, masih ada satu keputusan terakhir yang harus kuambil. Keputusan tentang Arga dan keluarganya. Keputusan yang akan menentukan apakah aku akan kembali, atau benar-benar memulai kehidupan baru. Aku memaafkan mereka, tapi aku tidak akan kembali menjadi Wulan yang dulu. Acara penghargaan telah selesai. Satu persatu tamu mulai meninggalkan aula. Piagam penghargaan masih kugenggam erat. Kotak kayu peninggalan ayah tetap berada di pelukanku. Namun kali ini, aku tidak lagi memeluknya dengan rasa takut. Aku memeluknya dengan rasa bangga. Karena akhirnya, dunia mengetahui siapa sebenarnya ayahku. Saat aku hendak keluar dari gedung, Arga berdiri di depan pintu. Ia tidak langsung menghampiriku. Ia hanya berdiri sambil menundukkan kepala, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku melangkah pelan mendekatinya. Mas. Arga mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Wulan? Iya. Terima kasih. Aku mengernyit. Untuk apa? Karena hari ini, aku belajar bahwa kehormatan seseorang tidak pernah bisa diukur dari hartanya. Air mataku kembali menggenang. Kalimat itu adalah kalimat yang seharusnya sudah ia pahami sejak dulu. Beberapa langkah di belakang Arga, Bu Rahayu tiba-tiba menghampiriku. Beliau membawa sebuah tas kain kecil. Wulan. Iya, Bu. Ibu ingin mengembalikan sesuatu. Beliau membuka tas itu. Di dalamnya terdapat mukena putih milik almarhum ibuku yang dulu tertinggal di rumah mertua. Ibu menemukannya di lemari. Maaf. Ibu baru sadar kalau selama ini ibu terlalu sibuk melihat kekuranganmu sampai lupa menghargai kenangan yang kamu miliki. Tanganku gemetar saat menerima mukena itu. Aku langsung memeluknya. Aroma khas yang dulu sering dipakai ibu seolah masih tersisa. Air mataku kembali jatuh. Terima kasih, Bu. Doni ikut mendekat. Mbak. Iya. Aku sudah diterima kerja tetap. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Aku ingin berubah. Aku nggak mau lagi hidup dengan meremehkan orang. Aku mengangguk pelan. Itu keputusan yang baik. Doni mengusap air matanya sendiri. Mbak. Aku benar-benar malu. Suasana kembali hening. Arga akhirnya mengeluarkan sebuah amplop coklat. Wulan. Apalagi, Mas? Ini? Aku membukanya perlahan. Ternyata berisi surat penjualan mobil miliknya. Aku terkejut. Mas? Kamu jual mobil? Arga mengangguk. Iya. Kenapa? Aku ingin melunasi semua utang yang selama ini kamu tanggung diam-diam. Aku memandangnya cukup lama. Mas? Aku tidak pernah meminta itu. Aku tahu. Tapi aku harus bertanggung jawab. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Aku menghargai semua perubahanmu. Terima kasih. Wajah Arga sedikit berbinar. Namun aku melanjutkan. Tapi, aku belum bisa kembali. Senyumnya perlahan menghilang. Aku mengerti. Bukan karena aku membencimu. Lalu, karena aku masih sedang belajar mencintai diriku sendiri. Air mata Arga kembali jatuh. Ia mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Aku menggeleng sambil tersenyum. Jangan menungguku. Perbaikilah dirimu karena itu memang benar. Bukan karena ingin mendapatkanku kembali. Arga menutup matanya. Ia memahami maksudku. Bu Rahayu menggenggam tanganku. Wulan. Iya, Bu. Kalau suatu hari kamu tidak kembali, Ibu tetap bersyukur pernah memiliki menantu seperti kamu. Aku tersenyum tulus. Dan saya tetap bersyukur pernah belajar banyak dari keluarga ini. Beliau menatapku heran. Belajar apa?
Belajar bahwa perempuan juga harus menjaga harga dirinya. Bu Rahayu kembali menangis. Beliau tahu, kalimat itu bukan sindiran, melainkan pelajaran hidup yang sangat mahal. Pak Surya menghampiri kami. Beliau tersenyum melihat suasana yang mulai mencair. Pak. Iya, Mbak. Saya rasa almarhum Pak Hadi pasti bangga melihat putrinya hari ini. Aku memandang kotak kayu di pelukanku. Ayah tidak mewariskan kekayaan. Tapi beliau mewariskan keberanian untuk tetap jujur. Pak Surya mengangguk. Itulah warisan yang paling mahal. Sebelum berpisah, aku menatap Arga untuk terakhir kalinya. Mas. Iya. Kalau suatu hari nanti kita dipertemukan lagi, aku berharap kita bertemu sebagai dua orang yang sama-sama sudah menjadi lebih baik. Arga mengangguk. Aku janji. Aku tersenyum. Lalu melangkah meninggalkan gedung. Matahari sore mulai turun. Cahayanya menyinari kotak kayu yang kini terasa jauh lebih ringan di pelukanku. Namun aku belum mengetahui, malam itu aku akan menemukan satu surat kecil yang terselip di balik lapisan kain beludru dalam kotak tersebut. Surat yang ditulis langsung oleh ayah untukku. Dan isi surat itulah yang akan menjadi penutup paling mengharukan dari seluruh perjalanan hidupku. Surat terakhir dari ayah menjadi penutup semua luka. Malam itu aku kembali ke rumah kontrakan kecil yang untuk sementara ku tinggali. Hari terasa begitu panjang. Banyak air mata yang tumpah. Banyak penyesalan yang akhirnya terucap. Namun untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, hatiku terasa jauh lebih tenang. Aku meletakkan kotak kayu peninggalan ayah di atas meja. Ku bersihkan perlahan dengan kain lembut. Kini tak ada lagi rasa takut kota itu akan dibuang. Tak ada lagi orang yang menyebutnya barang rongsokan. Kota itu telah mengembalikan kehormatan ayahku. Dan juga mengembalikan harga diriku. Saat hendak menutup kembali kota itu, tanganku menyentuh bagian dasar yang sebelumnya ditemukan Pak Surya. Aku teringat masih ada ruang rahasia di dalamnya. Entah mengapa, hatiku ingin memeriksanya sekali lagi. Aku membuka lapisan kain beludru merah dengan hati-hati. Di sudut paling bawah, aku melihat selembar kertas kecil yang terlipat sangat rapi. Kertas itu jauh lebih kecil daripada surat-surat sebelumnya. Aku mengernyit. Ini apa? Perlahan kubuka lipatan kertas itu. Begitu melihat tulisan tangannya, air mataku langsung mengalir. Aku sangat mengenal tulisan itu. Itu tulisan ayah. Tanganku mulai gemetar. Aku mulai membaca. Untuk putriku tercinta, Wulan. Tangisku langsung pecah. Sudah bertahun-tahun aku merindukan sapaan itu. Aku melanjutkan membaca. Kalau kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak menemanimu lagi. Maaf karena ayah hanya bisa meninggalkan kotak tua ini. Aku menggeleng sambil menangis. Tidak, Yah. Buat Wulan, ini lebih dari cukup. Aku kembali membaca. Mungkin suatu hari nanti orang akan menghina kita karena kita hidup sederhana. Jangan marah. Karena harga diri manusia tidak pernah ditentukan oleh isi dompetnya. Air mataku terus jatuh membasahi surat itu. Kalimat itu benar-benar menggambarkan semua yang telah kualami. Ayah kembali menulis. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara harta dan kejujuran, pilihlah kejujuran. Karena harta bisa habis. Tetapi nama baik akan menjadi warisan bagi anak cucumu. Aku memeluk surat itu di dada. Kini aku benar-benar mengerti. Warisan terbesar ayah bukanlah kota. Bukan pula benda-benda bersejarah. Melainkan nilai hidup yang beliau pegang sampai akhir hayat. Pada bagian paling bawah terdapat kalimat terakhir. Ayah tidak tahu seperti apa hidupmu nanti. Tetapi kalau suatu hari ada orang yang tidak menghargaimu, jangan membalas dengan kebencian. Balaslah dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Tangisku semakin pecah. Tanpa sadar aku tersenyum. Ayah, tanpa mengetahui masa depanku, beliau seolah sudah menyiapkan jawaban untuk semua luka yang akan kuhadapi. Aku melipat kembali surat itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak. Terima kasih, Yah. Wulan janji akan menjaga nama baik ayah. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi makam ayah. Aku membawa piagam penghargaan yang diberikan yayasan. Kulekatkan piagam itu di samping batu nisan agar bisa kulihat sejenak. Ayah. Dulu banyak orang meremehkan ayah. Tapi hari ini, semua orang berdiri memberi penghormatan untuk nama ayah. Air mataku kembali jatuh. Dan Wulan bangga menjadi putri ayah.
Angin sore berembus pelan. Daun-daun di sekitar makam bergoyang perlahan. Entah mengapa, aku merasa seolah ayah sedang tersenyum. Beberapa bulan kemudian kehidupanku berubah. Aku dipercaya menjadi pengelola edukasi benda-benda bersejarah bersama Yayasan Pelestarian Warisan Budaya. Aku tidak menjadi kaya raya. Namun aku hidup dengan tenang. Aku bekerja sambil menjaga amanah yang pernah dijaga ayah. Sementara itu, Arga benar-benar berubah. Ia lebih sering membantu ibunya. Doni bekerja dengan sungguh-sungguh. Bu Rahayu aktif mengikuti kegiatan sosial di kampung, dan sering mengingatkan para ibu agar tidak meremehkan menantu maupun orang lain hanya karena penampilan atau keadaan ekonomi. Aku tidak kembali tinggal bersama mereka. Namun hubungan kami perlahan membaik. Kami saling memaafkan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi agar tidak lagi hidup dalam kebencian. Aku memandang langit senja sambil memeluk kotak peninggalan ayah. Kini aku tahu, kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan tempat tinggal, agar kita menemukan harga diri. Kadang Tuhan membiarkan kita dihina, agar dunia melihat kemuliaan yang selama ini tersembunyi. Dan kadang, warisan paling berharga bukanlah emas atau uang, melainkan nama baik yang dijaga dengan kejujuran.